Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bozim. Apa kabar, sahabat-sahabat semua, para pioner, terutama P-Network, dimanapun Anda berada, ya. Minggu-minggu terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, pada video ini. Yang pertama, penyebab gagalnya KYC bagi beberapa orang, ya, yang beberapa hari ini sudah DM saya ataupun telepon saya langsung, Bang, kenapa kok bisa saya di langkah ketiga, yaitu pada saat buka mulut, ya, kemudian mengeluarkan lidah dan mengerutkan alis ke atas, biasanya itu ada gagal katanya, ya. Nah, yang saya lihat sih ada beberapa hal yang menyebabkan mereka gagal. Yang pertama adalah versi Android-nya biasanya, teman-teman. Itu yang disarankan, ya, versi Android-nya adalah versi 7. Nah, mungkin teman-teman belum sadar kalau di Android ini masih versi 6. Mungkin akan mengalami kesulitan, ya. Kemudian bagaimana sih cara melihat daripada versi Android kita? Tentunya teman-teman masuk ke pengaturan di setiap HP. Saya rasa semua HP sama, ya, cuman letaknya aja yang berbeda. Kemudian setelah Anda masuk ke pengaturan, silahkan masuk ke tentang ponsel. Nah, di situ Anda bisa lihat versi berapa Android-nya, ya. Kalau biasanya yang sering update, ya, di Play Store itu ada web view-nya, ya, silahkan install web view, teman-teman. Install web view, ya. Web view silahkan diinstal, kemudian sering Anda perbarui. Nah, kalau yang masih versinya 6 memang agak kesulitan, ya, agak kesulitan untuk menyelesaikan KYC. Nah, terus yang menjadi kendala yang kedua adalah teman-teman itu pada saat KYC tidak fokus, ya. Kadang ada juga pada saat mengupload identitasnya itu hanya tidak terlihat pojoknya, ya. Syarat KYC itu sebenarnya sudah dijelaskan di situ. Ujung-ujungnya itu, ujung-ujung identitas itu harus kelihatan, ya. Itu yang kedua, itu penyebab kadang menjadi kegagalan. Yang paling utama adalah versi Android, teman-teman, ya. Silakan teman-teman lihat versi Androidnya. Kalau memang HP Anda tidak mendukung versi Android 6, silakan dipindahkan ke versi Android 7. Ya, saya rasa HP-HP sekarang ini sudah mendukung Android yang besar, ya. Kayak Android 11, Android 10, ya. Mungkin kalau versi Android yang lama, yang jadul banget, mungkin masih versi 6 mungkin, ya. Tapi kalau semakin ke sini, Android itu sekarang sudah 11, sekarang Android 12, ya kan. Nah, itu penyebabnya, teman-teman, ya. Kemudian itu tadi penyebab KYC yang gagal. Kadang teman-teman ada sampai 2 jam kemarin tapi gagal juga, ya. Nah, yang ketiga ada yang salah kaprah mengenai yang ini sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman, mengenai waktu yang 15 menit, ya. Untuk saya tegaskan kembali, waktu 15 menit itu adalah waktu kita respon terhadap KYC yang diberikan kepada kita. Misalnya nih, saya di HP saya, begitu saya selesai klik petir, tiba-tiba ada undangan KYC. Nah, dalam jangka waktu 15 menit, kita tidak respon atau tidak melakukan KYC, maka undangan itu akan diberikan ke orang lain dan akan hilang di layar HP kita, atau di P-Network kita akan normal kembali. Nah, itu, teman-teman. Dan waktu untuk KYC bukan 15 menit. Dalam jangka, bukan 15 menit, ya, teman-teman, ya. Sampai Anda selesai, sampai bosan sebenarnya waktu KYC itu. Kita diberikan waktu untuk menyelesaikan yang biasanya sih di liveness, seperti yang saya bahas di awal. Di liveness itu yang kebiasaannya adalah lama banget, ya, lama berhasilnya. Kalaupun berhasil, datanya muter lama. Nah, yang perlu disiapkan juga, teman-teman harus punya data yang kencang. Boleh WiFi, boleh data, ya. Jangan numpang sama tetangga yang jauh banget WiFi-nya. Habis itu bisa jadi gagal karena koneksi tidak terlalu kencang, teman-teman, ya. Nah, info update yang selanjutnya bagi kawan-kawan, ya, bagi teman-teman para pilot
yang mungkin sudah mendapatkan undangan KYC, baik itu Yoti, kemudian yang 100 orang, kemudian yang 50 orang kemarin. Nah, pada saat itu teman-teman kan belum lengkap tuh, ya kan? Belum lengkap, belum ada menu liveness-nya, atau belum ada kita gerak-gerak buka mulut waktu itu kan, belum ada kita julurkan lidah, belum ada kita kerutkan alis. Itu nanti kalau misalnya dapat notifikasi pop up ya di Pinetuk pada saat Anda selesai mengklik petir, kemudian ada undangan KYC lagi, silakan jalankan KYC-nya dan lengkapi ya, lengkapi apa yang belum pernah dilaksanakan kemarin. Karena kalau yang sekarang udah lengkap, ya kan, tujuannya untuk membuka mulut, kemudian menjulurkan lidah itu sebenarnya adalah untuk menghindari akun-akun robot. Karena apa? Bisa jadi sih teman-teman mengambil foto, ya kan. Nah, mengambil foto di galeri bisa jadi, misalnya, ya itu yang tidak diinginkan. Makanya Pinetuk itu menginginkan manusia yang asli, ya, orang, itu bukan robot yang bermain di Pinetuk. Itu tujuannya kita disuruh bergerak, membuka mulut, nah dan lain-lain sebagainya, ya. Perlu diingat ya teman-teman yang Yoti, kemudian yang belum lulus loh ya, yang kemudian yang 100 orang dan yang 50 orang yang belum lulus dan mendapatkan kembali pop-up notifikasi undangan KYC, silakan jalankan KYC-nya. Itu akan diberikan KYC singkat biasanya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya tadi sudah teman-teman sudah saya bahas tentang versi Android sudah, kemudian yang 50 orang juga sudah, kemudian yang 100 juga sama, kemudian yang di awal juga KYC Yoti di awal Pinetuk juga nanti akan mendapatkan hal yang sama, ya, undangan singkat untuk melengkapi daripada KYC yang terdahulu. Karena KYC yang terdahulu belum ada model liveness-nya ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Ini KYC ini sekarang ini terus tetap berjalan teman-teman, seperti biasa. Banyak yang tanya di grup itu ya, kok bang kenapa sih bang sudah jadi validator kok undang-undang saya gitu ya. Sebenarnya saya tegaskan kembali bahwa tugas orang validator itu bukan mengundang untuk KYC ya. Saya lihat banyak yang buat list ya, bukan untuk mengundang KYC, melainkan untuk memvalidasi data para pioner. Memvalidasi, tugasnya hanya memvalidasi para identitas para pioner. Dan satu hal yang saya pesan kepada teman-teman semua tentang apabila teman-teman sudah menjadi validator, jangan pernah screenshot, foto, membuatkan video dan lain-lain sebagainya ya. Jangan pernah membuatkan video yang berisi tentang identitas para pioner ya, jangan pernah. Itu pantangan, itu Anda bisa di freeze ya nanti oleh korting, kan tidak boleh. Kenapa ya? Kenapa saya tidak pernah membuatkan tutorial mengenai cara menjadi validator? Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena saya takut saya ini nanti kena freeze, akun saya dibekukan, karena tidak boleh. Walaupun itu tujuan kita menjadi edukasi, tujuan kita untuk contoh bagi orang lain, itu tidak boleh. Ya, saya jelaskan lagi, teman-teman tidak boleh memberikan informasi sekecil apapun tentang data-data para pioner. Ya, tidak boleh. Oke, itu sudah banyak yang sudah dibekukan, terutama para validator yang tidak mengikuti aturan yang ada, itu sudah banyak yang di freeze ya. Di grup saya juga sudah ada yang di freeze satu orang, dan dia telepon saya dari kemarin, dia bilang bagaimana cara membuka. Saya tidak bisa membantu ya, karena itu adalah aturan dari, sudah ketetapan dari core team teman-teman ya. Saya sebagai pioner juga tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita berbicara dengan para moderator juga tidak bisa ngapa-ngapain ya kan, karena penentunya adalah core team. Oke, sahabat-sahabat semuanya, para pioner Pinetuk dimanapun Anda berada, mungkin itu saja penyampaian saya untuk hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Yang belum dapat undangan KYC, ya monggo bersabar, pasti akan dapat karena undangan KYC ini bersifat random. Kalau teman-teman tidak tahu namanya random, itu adalah bersifat acak, teman-teman. Ya, jadi diacak siapa yang beruntung untuk kali ini, ya dia akan duluan KYC. Nah, apa tujuannya di random? Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari antrean panjang data di seluruh dunia. Jadi salah satu tujuannya itu menghindari antrian data, teman-teman. Ya, mohon dimaklumi karena ini juga gratis. Ya, legowo sajalah, kita ikuti aturan yang ada. Kemudian mengenai harga, banyak yang bertanya kepada saya, Bang, harga Pi Network itu berapa sih? Untuk saat ini tidak ada yang bisa menjawab. Untuk saat ini harga Pi Network itu masih tidak ada harganya. Ya, tapi banyak teman-teman juga yang beropini dan berasumsi bilang harganya, Bang, $1.000. Harga Pi Network $2.000. Ada juga bilang $350. Boleh-boleh aja, enggak masalah. Itu adalah opini masing-masing. Itu adalah angan-angan kita, ya. Jangan sampai nanti sudah, wah harganya nanti $1.000. Wah, biar saya ngutang dulu, biar nanti saya bayar. Jangan. Ya, itu saya tidak sarankan karena untuk saat ini Pi Network memang harganya masih nol. Walaupun itu banyak yang konsensus di kiri kanan di berbagai negara bilang sekian berbeda, tapi nanti penentunya adalah pada saat ditentukan oleh pasar tentunya, ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman semua untuk saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Bos Jim, silahkan di subscribe agar bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengedukasi kalian tentunya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam petir, salam Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.